Kita ingin memberikan bagaimana menstimulus para orang tua agar terlibat proses pembelajaran di rumah untuk meningkatkan numerasi siswa anaknya gitu. Nah, salah satunya adalah para guru ini kan akan mensosialisasikan ke orang tua kan. Nah, di SDN 013 yang jauh ini walaupun sangat jauh tapi orang tua yang hadir bukan 100%, 110% Pak. Iya Pak, ketika ini bisa disinkronkan itu tadi Pak ya, antara bagaimana guru-guru yang bersemangat dengan daerah yang mungkin dari sisi transportasi agak susah dijangkau ini mungkin kalau bisa kelola ini saya kira yang menjadi tantangan itu menjadi sebuah peluang yang luar biasa. Pergub tentang literasi dan numerasi ini kan sudah terbit Pak, sudah dan ini kita akan getol untuk melaksanakan peraturan ini. Ya, kami tidak menyerah dengan kondisi geografis kami. Kami akan selalu lakukan ini sosialisasi termasuk semua stakeholder yang ada di sana. Kepala sekolah, pengawas, guru, tetap kami akan melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan literasi dan numerasi ini. Kami menginginkan angka literasi dan numerasi kami ini melebihi dari angka 80 Pak. Amin. Iya, kami menginginkan untuk di tahun ini seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di Bincang-Bincang bersama Tanoto Foundation. Kali ini kita akan bicara tentang menelisik strategi pendidikan di Kabupaten Pasir. Nah, hadir bersama saya selaku host, pemimpin redaksi Tribun Kaltim, Sumarsono Pak, rekan saya. Beliau adalah Pak Yunus Syam, SPD MSc, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasir. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Selamat Yunus. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Dan dari Tanoto Foundation ada Mas Yudi Utomo selaku Field Technical Unit Tanoto Foundation. Selamat pagi Mas Yudi. Mas Marsono. Sehat juga kayaknya. Alhamdulillah. Yang penting sehat dulu Pak. Oke. Tribuner, bincang-bincang mengenai pendidikan tentu ini sesuatu yang sangat penting karena pendidikan merupakan memiliki peran penting lah. Bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia khususnya di Kabupaten Pasir Pak Yunus ya. Pak. Nah, tolak ukurnya tentu kan data rapor kita mengenai literasi dan numerasi. Nanti mungkin kita akan tahu sejauh mana sih tingkat literasi numerasi di Kabupaten Pasir Pak Yunus, terutama di tahun 2025 dan kita akan di 2025 dan programnya seperti apa. Begitu. Langsung saja Pak Yunus, ke Pasir kan menurut saya pendidikannya cukup luar biasa lah ya. Nah, sejauh ini seperti apa Pak? Kalau lihat dari ibaratnya apa sih rapor ya dari data tingkat literasi dan numerasi di Kabupaten Pasir Pak Yunus? Alhamdulillah Pak, untuk literasi dan numerasi di Kabupaten Pasir sangat meningkat dengan signifikan. Kalau melihat dari tahun-tahun sebelumnya sebenarnya tingkat keberhasilan literasi terutama di numerasinya Pak itu sangat rendah sekali Pak. Bahkan di numerasinya di SD itu bahkan kurang lebih sekitar 40-an ya, 40-an sampai 50-an. Dan alhamdulillah di tahun 2025 kemarin Pak, untuk SD itu kita sebenarnya literasinya itu kita targetkan 64,21%. Dan alhamdulillah itu realisasinya 75,40. Wow, luar biasa. Jauh dari target Pak Yunus. Terus termasuk numerasinya kemarin di 2025 sebenarnya sudah di 2024 sebenarnya sudah ada peningkatan sehingga kami berani menargetkan 55,73 dan alhamdulillah ternyata realisasinya 70,26. Itu untuk SD di numerasinya.
Nah, untuk SMP alhamdulillah lebih meningkat lagi Pak. Dari target kita 73,33 itu realisasinya menjadi 78,68. Dan numerasinya itu dari target 63,20, alhamdulillah realisasinya menjadi 73,85. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Iya, sangat luar biasa. Apa Pak yang dilakukan oleh PMK khususnya Dinas Pendidikan Pak untuk meningkatkan literasi dari 40 menjadi hampir 70%? Luar biasa tuh Pak. Pertama memang yang paling kami lakukan itu karena memang ada 4 pilar kebijakan yang memang kami lakukan di Kabupaten Pasir. Yang pertama itu adalah peningkatan kualitas pendidik Pak. Tenaga guru ya. Tenaga guru. Makanya kompetensi di semua elemen, terutama kepala sekolah, kemudian pengawas, guru itu semakin meningkat karena memang selalu ada beberapa kegiatan-kegiatan yang selalu kita lakukan. Nah, yang signifikan sekali juga memang Tanoto luar biasa. Siap. Iya, Tanoto luar biasa. Bukan karena ada Tanoto di sini Pak ya? Bukan. Oke. Kami melakukan kerjasama dengan Tanoto ini sejak tahun 2019 sampai saat ini, dan itu tidak terputus, dan memang konsentrasi kita pada peningkatan kualitas gurunya Pak. Oke. Iya, alhamdulillah. Jadi saya melihat bahwa peningkatan kompetensi guru ini sangat signifikan untuk meningkatkan literasi dan numerasi kami. Ditambah dengan konsentrasi kami terhadap proses pembangunan terutama sarana dan prasarana di Kabupaten Pasir. Perpustakaan kami untuk SD itu kurang lebih sudah mencapai 83%. Untuk di SD dan SMP sudah mencapai 95% Pak. Wow. Jadi tinggal sedikit aja lagi sekolah yang tidak memiliki. Iya, bahkan di tahun 2025 kami sudah 100% itu menyiapkan perpustakaan digital Pak. Siap. Oke. Iya, jadi makanya ini paling berpengaruh ini. Oke. Ditambah dengan dampingan dari Tanoto. Oke. Nah tadi udah dari sepeda disinggung oleh Pak Yunus mengenai peran Tanoto Foundation di Pasir. Pak Yudi, mungkin cerita dulu deh. Sudah berapa tahun Tanoto hadir di Pasir dalam hal ini mendampingin program pendidikan lah, Pak Yudi? Ya, kami Tanoto Foundation hadir di Kabupaten Pasir itu tadi sudah sempat disampaikan Pak Kadis itu sejak 2019. Ya. Oke. Jadi kalau kita bisa lihat ke belakang, jadi sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 Tanoto Foundation punya program namanya Pintar. Iya, Pintar. Pengembangan inovasi untuk kualitas pembelajaran gitu. Nah, di program Pintar itu kita selalu melatih, bukan hanya melatih, kemudian mendampingi Pak, mendampingi secara keberlanjutan, sehingga ini kalau kita bicara data lagi Mas. Jadi pada akhir tahun 2022 itu sebuah lembaga riset namanya Semeru Research Institute itu melakukan studi terkait dampak yang kita lakukan, gitu. Nah, hasil dari program Pintar itu ternyata kalau untuk sekolah-sekolah yang menjadi mitra kami itu ada perbedaan kenaikan capaian belajar. Itu kalau untuk SD itu 12 poin lebih tinggi daripada yang sekolah non mitra itu. Ini sebenarnya untuk bahan refleksi kita untuk pengembangan selanjutnya sih Pak, gitu. Artinya bahwa apa yang dilakukan Tanoto Foundation keberhasilannya sudah terlihat gitu ya. Ada dampaknya gitu. Kemudian kalau untuk siswa SMP, karena kita akan mendampingi SD dan SMP kan. Itu poinnya memang agak lebih rendah daripada SD, tapi secara kalau dilihat secara antara sekolah yang kita dampingi dengan sekolah yang belum kita dampingi ini memang ada perbedaan lebih tinggi dengan yang kita dampingi gitu. Oke. Nah, kalau program konkret yang sudah dilakukan Tanoto Foundation di Kabupaten Pasir terutama tadi untuk meningkatkan literasi dan numerasi tadi apa Mas Yudi? Ya. Jadi kita secara spesifik di program Pintar itu yang pertama melatih kepada guru-guru. Iya, para guru. Kebetulan kita menyasar di guru 5 mata pelajaran, ada matematika, ada IPA, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris,
itu, dan IPS gitu. Kemudian juga kita mendampingi para kepala sekolah. Bagaimana para kepala sekolah itu kita dampingi untuk menerapkan manajemen berbasis sekolah yang baik gitu. Itu selama kurun waktu antara 2019 sampai 2022 itu. Oke, luar biasa Pak Yunus ya peran tenaga pendidik. Nah, kalau bicara soal tenaga pendidik sampai sekarang kan masih mengalami keterbatasan Pak. Dan sekarang ada istilahnya ada program guru pengganti Pak Yunus ya. Itu seperti apa Pak Yunus? Jadi untuk di Kabupaten Pasir ini Pak, sudah kurang lebih sekitar 5 tahunan kami melakukan kebijakan. Kebijakan sebenarnya ini diskresi Pak. Diskresi karena pusat sendiri melarang kita untuk mengangkat honor. Tapi dalam Undang-Undang Guru dan Dosen kan merupakan sebuah kewajiban bagi sebuah daerah, manakala ada guru yang kurang, daerah punya kewajiban untuk menyiapkan. Sehingga kami lakukan itu guru pengganti. Jadi guru pengganti ini Pak melewati perbub memang. Iya, guru pengganti ini melewati perbub dengan beberapa persyaratan-persyaratan tertentu. Artinya paling tidak mereka adalah S1. Mereka S1 dan kemudian mereka itu adalah orang-orang yang memang S1 pendidikan. Iya, jadi kami di Kabupaten Pasir itu ada memang kebijakan Jarti. Tahun ini kebijakan Jarti itu diubah karena memang sudah petunjuk dari pusat untuk menutupi kekurangan dengan melalui sistem PJLP ini Pak. PJLP? Iya, sistem PJLP, dan alhamdulillah untuk tahun ini juga kita akan menganggarkan itu. Jadi kekurangan guru ini kita hitung berdasarkan berapa guru yang pensiun. Ya, tadi sistemnya itu mulai rekrutmen sampai pengangkatan dan penggajian dari daerah, kabupaten. Iya, dari kabupaten. Itu kita keluarkan dari APBD kita Pak. Dari luar APBD. Biasa. Iya. Nah, mungkin juga Pak Tanoto punya peran juga bagaimana meningkatkan kompetensi guru pengganti nih Mas Yudi ya. Seperti apa tuh Mas Yudi? Kami sebenarnya tidak melihat antara guru pengganti dengan guru yang biasa. Jadi kami melihat itu ya bahwa ini adalah guru di pasir gitu. Dengan adanya pelatihan-pelatihan yang kami lakukan, ya kami berharap semua guru juga bisa menularkan juga ke guru Jarti juga. Kan tadi guru Jarti kan baru juga Pak. Iya, betul. Jadi nanti harapannya bisa menularkan juga, karena kan kami di sana di Pasir itu punya namanya fasilitator daerah, Fasda gitu. Nah, harapannya juga Fasda ini nanti ya bisa menularkan pengetahuannya, pengalamannya kepada ya termasuk ke guru Jarti ini, Pak. Berarti itu Jarti itu sistem pengangkatannya per tahun Pak ya? Per tahun Pak. Iya, jadi kita kan sebenarnya juga walaupun sebenarnya melanggar paling tidak harus mengikuti aturan. Iya, jadi kadang sekarang kami melakukan kebijakan per 3 bulan. Dengan adanya PJLP ini Pak, kita bisa mengangkat itu selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Jadi kita ketahui kan guru Jarti ini rata-rata fresh graduate Pak. Iya, benar tuh. Iya. Artinya dari sisi jam terbang mengajarnya juga masih minim. Masih minim sebenarnya, cuma persoalannya dia punya pengalaman dalam hal Haiti Pak. Mereka lebih jago Pak. Mereka lebih jago. Jadi makanya kami sangat berterima kasih sekali dengan Bupati mengizinkan kami untuk melakukan kebijakan Jarti ini. Karena itu termasuk keberanian juga Pak. Iya, termasuk keberanian Pak, karena ini tidak semua daerah berani melakukan ini Pak. Artinya keberanian bagaimana dia wewenang itu digunakan, termasuk keberanian mengalokasikan anggaran. Iya, kan cukup besar Pak ya? Besar Pak, besar. Memang kelihatan per orang itu tidak terlalu banyak, kurang lebih sekitar 2.800.000-an. Tapi kali-kalinya itu banyak. Iya, kali-kalinya banyak. Jadi miliaran juga kita harus mengeluarkan anggaran untuk kebijakan Jarti ini Pak. Mungkin sedikit agak meloncat ya. Tadi kan sampaikan bahwa guru pengganti sekarang kan anak-anak muda nih, fresh graduate, tapi dia paham mengenai IT. Nah sekarang kan eranya kan digitalisasi, AI apalagi gitu Pak. Nah bagaimana memanfaatkan keahlian atau ya skill mereka lah sehingga pendidikan
di Pasir menjadi lebih maju selangkah mungkin dari Mas Yudi atau pendesain apa? Saya juga ketika karena saya kadang sampai sebulan itu sampai 2 kali turun ke Pasir. Jadi saya melihat Pak Gadis memang benar yang disampaikan Pak Gadis bahwa para guru Jarti ini memang punya potensi yang luar biasa Pak. Iya, betul. Beberapa waktu yang lalu bulan Oktober kalau nggak salah kami bersama akademisi dari Universitas Negeri Yogyakarta Profesor Aryadi selama kurang lebih 1 minggu di situ melakukan simulasi. Ternyata banyak guru Jarti itu yang memang luar biasa Pak Gadis. Nah, kami melihat kalau ini kita bisa manfaatkan, di sisi lain kan di Pasir ini punya kegiatan komunitas belajar KKG, MGMP itu sangat aktif sekali, sangat aktif. Nah, ketika ini bisa disinkronkan, artinya para guru Jarti ini salah satunya guru Jarti yang punya skill di bidang IT luar biasa. Gitu. Ini disinkronkan dengan kegiatan KKG, MGMP atau komunitas belajar. Itu saya kira hal yang sangat luar biasa itu. Betul. Pak Kadis dan Mas Roni. Pak Yunus lah, kalau ini bagaimana kita menemukan budaya literasi itu kan memang harus nanti dengan era digitalnya, anak-anak kan lebih cenderung kepada smartphone, gadget itu. Ini kan menarik Pak, artinya literasi juga tetap semakin terus meningkat. Tapi juga tidak tinggal dengan teknologi tadi Pak Yunus. Jadi memang kami memang menganggarkan itu Pak, menganggarkan untuk kegiatan pelatihan artificial intelligence, AI itu melewati kegiatan MGMP, melewati KKG, itu kami getol untuk melaksanakan kegiatan ini Pak. Yang kami juga bekerja sama Pak dengan Google Education. Google Education. Jadi di tempat kami itu sekarang sudah ada untuk tahap pertama ini 5 sekolah Pak. Calon rujukan untuk Google Education itu. Nah jadi sudah ada beberapa guru yang sudah dia punya grade pertama itu ya, khususnya untuk di Google Education itu. Dan di kebijakan anggaran juga Pak, kebijakan anggaran terutama anggaran BOSP, terutama sekolah-sekolah yang menjadi calon-calon rujukan Google itu Pak, juga kami mewajibkan mereka untuk menganggarkan sertifikat itu. Iya. Tapi memang kita memang nggak bisa menafikan bahwa teknologi semakin Nah, ini juga tadi menyeimbangkan Pak antara tadi guru-guru yang memang skill IT-nya bagus, sementara kita juga kadang mohon maaf misalkan guru yang sudah usia pensiun yang itu kan gimana Pak? Ya transfer knowledge-nya lah mereka tadi. Seperti apa Pak Yunus? Iya betul. Jadi itu tadi Pak, melewati MGMP kemudian melewati KKG buat guru-guru yang memang yang sudah berpengalaman membuat video pembelajaran, membuat media pembelajaran yang lain. Alhamdulillah kita berusaha bagaimana caranya mereka berbagi praktik baik kepada guru-guru, terutama guru-guru yang tidak terlalu menguasai IT. Apalaginya kan sekarang Pak papan media model televisi itu kan smartboard multimedia ya. Itu alhamdulillah di tempat kami itu cukup banyak dibantu dari pemerintah pusat. Di samping itu juga kami juga sudah menganggarkan juga itu Pak. Iya beberapa sekolah walaupun tidak terlalu besar tetapi dari pusat itu luar biasa sekali Pak. Iya kurang lebih sekitar sekitar 200-an lebih itu sekolah sudah memiliki itu Pak. Jadi sekarang nggak ada maju di lempar-lempar penghapus zaman dulu. Nggak ada Pak. Kalau zaman saya dulu kalau gurunya udah agak killer dikit kita lempar pakai penghapus, sekarang nggak ada lagi. Artinya lebih aman. Anak-anak lebih menarik dia. Lebih menarik. Pak Yunus, Pak Bupati kan ada Perbub ya, dilakukan oleh Pak Bupati mengenai literasi numerasi tadi Pak. Sekarang kan proses sosialisasi. Itu nanti seperti apa Pak? Sejauh ini seperti apa progres? Dan karena peran untuk meningkatkan literasi seperti apa Pak? Jadi beberapa hal yang sudah kita lakukan terutama dalam hal peningkatan literasi dan numerasi ini Pak,
Itu selama ini kan hanya himbauan. Selama ini hanya himbauan. Ya, dihimbau supaya guru-guru kita itu meningkatkan literasi dan numerasinya. Dengan dampingan dari Tanoto Pak, alhamdulillah Perbub itu sudah jadi. Perbub nomor 32 tahun 2025 Pak. Tentang gerakan literasi dan numerasi bagi masyarakat Kabupaten Pasir. Nah, jadi hal yang pertama yang kami lakukan sekarang ini Pak, sosialisasi. Terutama kepada kepala sekolah, kemudian kepada guru-guru. Saat ini pengawas. Pengawas. Kemudian pengawas nanti akan mensosialisasikan lagi kepada guru-guru. Dan sasaran ini Pak bukan hanya kepala sekolah, kemudian pengawas, guru, tetapi juga justru sampai kepada orang tua Pak. Iya. Orang tua siswa. Itu di Perbub apa Pak yang diatur Pak di antara itu? Iya, jadi ada memang diatur di sana bukan hanya dalam lingkungan sekolah Pak, tetapi lingkungan masyarakat juga memang mengatur tentang bagaimana literasi dan numerasi itu menjadi sebuah kewajiban Pak. Iya, orang tua sebagai pembelajar pertama, ya kan, sebagai guru pertama yang ada pada anak-anaknya, terutama anak-anak SD itu Pak, itu kami sosialisasikan juga. Dan ini rasanya sudah beberapa kali kami dengan Tanoto ini melaksanakan ini Pak. Sasaran pertama kalau tidak salah kurang lebih sekitar 1.200 orang tua yang saat ini kita lakukan pendekatan. Di Perbub itu apa yang diatur, yang misalkan jam belajar atau misalnya jam sekian anak-anak nggak boleh keluar atau apa Pak yang untuk meningkatkan literasi tadi Pak? Sebenarnya tidak ada ketetapan seperti itu Pak. Cuma ada sebuah kewajiban kepada orang tua untuk lebih memperhatikan anaknya dalam hal literasi dan numerasi. Sebenarnya sederhana Pak. Kadang kan kita ini perlu memberikan sosialisasi kepada orang tua bahwa yang namanya numerasi itu bukan hanya persoalan 1 kali 1, 1 tambah 1, tapi sebenarnya manakala kita sudah bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak, sekian menit dia bangun tidur, kemudian membersihkan tempat tidurnya, kemudian setelah itu dia mandi, memperkirakan waktunya, dan dia tidak terlambat ke sekolah, itu sudah numerasinya sudah termasuk berhasil itu Pak. Hal yang seperti itu sebenarnya hal-hal yang sederhana, tetapi sebenarnya itu sangat diperlukan buat anak-anak kita. Memang kalau ada aturan kan lebih lebih punya keberlanjutan terhadap program itu gitu Pak ya. Mas Yudi, terkait tadi Bapak selama ini kan sudah banyak lah mendampingin, mungkin langsung dididik lah bagaimana pendidikan di Pasir ini lebih terarah, akhirnya tingkat literasinya juga keberhasilannya juga dari 40% jadi 70% gitu ya. Kalau yang di lapangan apa sih kendala-kendala yang dihadapi? Yang pertama tadi sama yang Pak Marsono sampaikan terkait bagaimana guru-guru yang senior ini melek digital gitu kan. Tapi ini sebenarnya tantangan, bukan hanya sekedar tantangan, tapi peluang juga Pak. Karena ketika guru yang senior ini semangatnya bisa mengalahkan yang anak muda, berarti kan yang anak muda ini juga harus lebih giat lagi. Itu yang pertama dari segi para guru senior. Yang kedua adalah kami melihat bahwa sekolah-sekolah yang ini agak jauh itu Pak Gadis ya, yang secara geografis mungkin daerah pinggiran, ya. Kemarin saya sempat jalan ke ini Pak Gadis, SDN 013, Tanah Grogot di Sungai Langir. Ya, dari kota berapa kilo tuh? Itu kurang lebih perjalanan sekitar 70-an kilo itu Pak. Nah, itu, tapi saya melihat di situ gurunya luar biasa. Gurunya sangat luar biasa. Kenapa? Saya bandingkan karena kan kita punya program tadi yang saya dengan Pak Gadis, kita ingin memberikan bagaimana menstimulus para orang tua agar terlibat proses pembelajaran di rumah untuk meningkatkan numerasi siswa anaknya gitu. Nah, salah satunya adalah para guru ini kan akan mensosialisasikan ke orang tua kan. Nah, di SDN 013 yang jauh ini, walaupun sangat jauh, tapi orang tua yang hadir bukan 100%, 110% Pak. Iya, tapi bisa begitu Pak. Jadi saya tanya, loh, kok lebih ini Bu Guru? Iya Pak, karena karena di situ tidak ada TK Pak. Jadi
anak yang harusnya usia TK itu diikutkan di sekolah SD itu. Oh gitu. Ini kan sangat luar biasa semangat orang tua dan guru-guru itu mau menampung, mau menerima Pak. Sehingga ikut hadir Pak. Jadi memang kehadirannya itu malah lebih 100%. Lebih 100% itu sangat luar biasa. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa ketika ini bisa disinkronkan itu tadi Pak ya, antara bagaimana guru-guru yang bersemangat dengan daerah yang mungkin dari sisi transportasi agak susah dijangkau, ini mungkin kalau bisa kelola, ini saya kira yang menjadi tantangan itu menjadi sebuah peluang yang luar biasa itu. Iya betul. Pak Kadis, memang peran pemerintah daerah kabupaten kan cukup penting ya, karena kan punya kewenangan untuk mengelola pendidikan TK sampai di SMP yang memang basic ya. Betul. Bagaimana meningkatkan karakter anak-anak kita ke depannya gitu. Nah, kalau kita tadi bicara bagaimana meningkatkan literasi numerasi, kemudian kita harus bisa sinergi atau adaptasi dengan IT dan sebagainya. Nah, apa Pak kira-kira program yang akan terus dilakukan distrik Pak Pasir Pak? Iya. Terutama kalau sudah berhubungan dengan IT Pak ya. Alhamdulillah untuk Kabupaten Pasir sekarang itu tinggal 1 desa aja lagi yang belum tembus Pak. Wah, luar biasa. Harus tepuk tangan berarti ini. Tinggal 1 desa aja. Iya. Yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi itu di Sungai Langir itu di situ ada internet loh Pak. Iya. Berarti dari internet sudah tercover semua. Sudah tercover Pak, sudah tercover. Persoalannya memang 1 desa itu memang belum tembus listrik Pak, karena dia nyebrang laut Pak. Di daerah air mati sana. Dan alhamdulillah ini mudah-mudahan tahun ini sudah bisa tercapai. Dan sejak tahun 2025 kemarin melewati Kominfo, Pasir untuk sekolah-sekolah di Pasir itu dibantu Pak. Dalam hal internetnya Pak. Ya bahkan jika memang ternyata itu masih kekurangan, kami mewajibkan sekolah untuk menganggarkan persoalan itu Pak. Nah jadi hampir, apalagi kan sekarang ada media yang di sekolah itu yang sangat memerlukan itu. Jadi alhamdulillah semuanya sudah ada jaringan internet itu. Apalaginya 100% khusus untuk sekolah-sekolah di Kabupaten Pasir itu sudah memiliki perpustakaan digital. Jadi cara yang kami lakukan khususnya untuk di sekolah Pak, yang tidak ada memang jaringan listriknya, ya mau tidak mau kita anggarkan itu khusus untuk genset dengan tenaga surya. Jadi akhirnya alhamdulillah bisa terlaksana. Apalaginya kan sekarang Pak, dalam hal asesmen aja kan harus menggunakan komputer semua. Pokoknya semua sergaan serba digital. Iya, serba digital. Makanya kita ketinggalan kalau tidak menggunakan itu Pak. Betul Pak. Ya, kita ketinggalan. Makanya kebijakan kami di Kabupaten Pasir itu dalam hal pemenuhan ini insya Allah sudah bisa terpenuhi. Kalau kita berpikir untuk menunggu jalanan bagus dan segala macamnya itu kan memerlukan anggaran yang lebih mahal Pak. Lebih mahal Pak. Tapi alhamdulillah untuk di Kabupaten Pasir ini tinggal beberapa aja lagi titik. Yang tidak. Makanya kalau nggak salah di ulang tahun Pemprov kemarin kan Pasir termasuk mendapat penghargaan tingkat di bidang pendidikan Pak. Betul, tepuk tangan lagi. Berarti Tanoto termasuk punya peran juga Pak Yunus ya. Luar biasa. Peranan Tanoto ini mendampingi kami, ada beberapa hal yang memang praktik baik dari daerah yang lain. Ada pertemuan khusus Pak ya, pertemuan yang rutin buat daerah-daerah yang sudah berhasil itu. Mereka memberikan praktik baik kepada kami. Ya termasuk Perbup ini, ide itu muncul dari Tanoto. Iya, dari Tanoto sebenarnya. Nah Mas Yudi, ini Perbup sudah hadir nih. Proses sudah jalan. Nah, ini akan terus dikawal sehingga memang tujuan yang bahwa peningkatan literasi numerasi di Pasir semakin baik. Terus apa masih yang akan terus dilakukan Tanoto Pendidikan? Kalau berbicara apa yang akan kami lakukan, tahun ini kami masih melakukan program. Jadi tadi program Pintar 1 sekarang mulai 2025 hingga 2028 rencananya. Ada lagi kami
program Pintar Dua. 2. Ya. Nah, program Pintar 2 ini tadi Pak disampaikan Pak Kadis, kita ingin juga menyasar 1.300 orang tua. 1.300 Iya. orang tua, oke. Jadi orang tua tadi berbicara juga dengan IT, bagaimana orang tua ini dengan karena kan saya yakin hampir semua orang tua punya WhatsApp kan saat ini. Nah, kita ingin memanfaatkan media itu, Pak. Jadi setiap minggunya para orang tua 1.300 orang tua nanti ini akan kita kirimi by system itu ide-ide belajar di rumah gitu. Yeah. Ide-idenya sangat sederhana, ya sama persis yang disampaikan Pak Kadis tadi, Pak. Salah satunya ketika anak mungkin di sekolah masuk sekolah jam 7, anaknya bangunnya jam setengah 6. Nah, kira-kira anak-anak punya berapa waktu lagi untuk mempersiapkan itu? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sekiranya bisa disampaikan orang tua. Kami berharap ya dalam satu hari orang tua menyempatkan 5-10 menit saja untuk mendampingi anak secara konsisten. Nah, kami meyakini kalau itu dilakukan orang tua, terutama orang tua kelas awal, kelas 1, 2, 3, Pak Marsono, itu akan nanti menjadi habit, menjadi kebiasaan yang sangat baik gitu. Oke. Gitu. Ya. Pak Yunus, terakhir mungkin Pak, ini kan dari sisi peningkatan kan tadi luar biasa nih, dari 40-70%, tapi kan tidak sampai situ nih, terutama 2026 nih. Nah, kira-kira bagaimana capaian nanti terus meningkat, bahkan mungkin bisa 100% masyarakat Pasir ini bisa membaca, menulis, tapi kan ya nggak mungkin juga karena yang sepuh-sepuh susah juga, Pak. Apa Pak yang mungkin pesan atau yang akan disampaikan ke Tribuner bahwa kami distrik Pasir akan melakukan apa di 2026 sehingga tadi literasi numerasi semakin baik. Kemudian tadi mengenai program guru apa namanya Pak, guru pengganti tadi juga akan semakin meningkat, Pak. Iya. Jadi undang-undang Perbup tentang literasi dan numerasi ini kan sudah terbit, Pak. Sudah dan ini kita akan getol untuk melaksanakan peraturan ini. Oke. Iya, kami tidak menyerah dengan kondisi geografis kami. Kami akan selalu lakukan ini sosialisasi, termasuk semua stakeholder yang ada di sana. Kepala sekolah, pengawas, guru, tetap kami akan melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan literasi dan numerasi ini. Kami menginginkan angka literasi dan numerasi kami ini melebihi dari angka 80, Pak. Amin. Iya, kami menginginkan untuk di tahun ini seperti itu. Makanya saat ini kami sedang getol-getolnya untuk melaksanakan. Apalaginya sekarang, Pak, literasi dan numerasi ini merupakan salah satu astacita dari RPJM kita. Dan ini merupakan bagian dari standar pelayanan minimal, Pak. Makanya dalam RPJMD kami itu masih tetap masuk. Artinya seberapapun kami mengusulkan beberapa anggaran khususnya untuk kegiatan-kegiatan literasi dan numerasi ini, itu tidak bakalan tertolak, Pak. Langsung Pak. Iya, langsung diokekan. Biar mau dipangkas anggaran dari Jakarta, pokoknya ketok gitu. Iya, diketok, Pak, karena memang ini pelayanan standar pelayanan minimal, Pak. Iya, jadi makanya kami tetap akan laksanakan kegiatan literasi dan numerasi ini khususnya bagi guru-guru kami, Pak. Bagi guru-guru kami, karena bagaimanapun juga dia merupakan ujung tombak kami untuk bisa lebih meningkatkan literasi dan numerasi kami buat anak-anak kita di Kabupaten Pasir ini, Pak. Oke, siap. Makasih, Pak Yunus. Mungkin selanjutnya closing statement-nya mungkin tentu kan tadi ada Pintar 1, kemudian akan Pintar 2. Silakan, Mas Yunus. Ya, kami ingin dan tetap akan mengawal para teman-teman guru di Kabupaten Pasir. Yang pertama, bagaimana pengetahuan guru itu meningkat. Ya, ini mungkin kalau dilihat dari learning journey itu di tahap awal dulu. Nanti setelah itu kita ingin para guru di Kabupaten Pasir ini terampil menerapkan pembelajaran yang berbasis numerasi tadi. Jadi yang pertama tadi pengetahuan meningkat, kemudian kedua terampil. Yang ketiga yang ingin kita damping adalah guru terbiasa, jadi habit itu. Nah, inilah learning journey yang akan terus kami kawal sehingga numerasi di Pasir itu meningkat. Betul, ya.
tidak angkanya 80% tadi Pak ya. Maunya seperti itu. Oke. Ini benar demikian tadi bincang-bincang saya dengan Pak Junusam, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasir, dan Mas Yudi dari Tanah Topo Desen. Tentunya sekali lagi bahwa pendidikan memiliki peran penting lah bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia khususnya di Kabupaten Pasir. Ketika pendidikannya bagus, sumber daya bagus, tentu pembangunan pasti akan menjadi luar biasa di Kabupaten Pasir. Demikian sekali lagi, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.